Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video sebelumnya gue sempat membahas Gary Neville ya di conference, bukan wawancara mungkin sebelum peluncuran film dokumenter 99 yang mengisahkan tentang treble Manchester United di tahun 99. Ada pendapat ya kan terkait dengan posisi pelatih Erik ten Hag ini seperti apa. Gary Neville berpendapat kalau dengan segala situasi, faktor-faktor juga yang terjadi, dia mengusulkan memberi pendapat kalau Erik ten Hag semusim lagi nih. Baru nanti dilihat ya apakah di musim ketiganya dia bisa mengulang apa yang diraih di musim pertamanya, paling tidak itu standar paling rendahnya. Nah, itu baru setelahnya bisa ditimang-timang ya apakah akan dilanjutkan dengan Erik ten Hag lagi atau disudahi. Dan selain Gary Neville, David Beckham juga legenda dari Manchester United ini memiliki pendapat tentang Erik ten Hag. David Beckham yang mengatakan ya, kalau kita semua tahu kalau Erik ten Hag ini merupakan manajer yang bagus, manajer yang qualified dan juga manajer yang bagus, dan dia memiliki motivasi yang tepat. Tapi saya pikir kita pada saat itu beruntung ya, di masa Sir Alex Ferguson kita beruntung memiliki Eric Harrison, Jim Ryan, dan Nobby Stiles, dan manajer-manajer yang bagus dan juga motivator yang bagus. Nah, ini ada yang menarik bagaimana David Beckham menyebutkan tentang motivator. Ada beberapa kabar, ada beberapa berita yang menyebutkan kalau Erik ten Hag ini bukan sosok motivator yang unggul ya, yang memang excellent di dressing room Manchester United. Dan menurut gue secara ringan amatiran ini juga membuktikan bahwa ya dia mungkin memang bukan seperti Jose Mourinho, dia mungkin bukan seperti Louis van Gaal ya, yang memang seorang motivator, seorang pengarah katakanlah demikian ya, pembangkit semangat. Tapi dia lebih ke unsur teknis menurut gue, head coach. Mungkin ini posisi yang lebih tepat sebenarnya dari Erik ten Hag. Dan kalau gue lihat ya, apa yang terjadi di FC Utrecht misalnya sebelumnya, ataupun juga di Ajax Amsterdam, kurang lebih sama. Bagaimana memang Erik ten Hag ini posisinya lebih sebagai head coach menurut gue. Jadi lebih mengatur hal-hal yang teknis. Sementara kalau melihat Manchester United sebelumnya dengan Sir Alex Ferguson sebagai manajer, banyak sekali yang diatur, banyak sekali yang ditangani, termasuk juga urusan individu, man to man management ini ditangani betul oleh Sir Alex Ferguson. Dan Manchester United ingin memperpanjang peran seperti ini dengan mendatangkan David Moyes ya, lalu Jose Mourinho jelas, dan juga Louis van Gaal. Karena gue melihat begini, Louis van Gaal contohnya, ataupun juga Louis van Gaal jelas, ada Stauberg yang sekarang menjadi asisten manajer dari dari Mikel Arteta ya kan, di mana dia memiliki keunggulan dari sisi teknis sebagai asisten manajer. Lalu Rui Faria di zamannya Jose Mourinho pun juga demikian. Dan gue melihat justru sebaliknya nih, di rejim dari Erik ten Hag ini justru butuh seseorang yang memiliki kapasitas sebagai seorang manajer. Dan dalam hal ini yang gue harapkan sebenarnya adalah dari football director atau dari sporting director, yang sebelumnya ini posisi ini ditempati oleh seorang John Murtough dan juga Darren Fletcher ya kan. Dan menurut gue kedua nama ini belum memiliki kaliber yang sesuai lah dengan ukuran klub Manchester United. Dan gue berharap sih sebenarnya, ini akan diambil oleh orang yang lebih berkompeten, dalam hal ini adalah seorang Dan Ashworth. Tentu saja sebagai seorang head coach dia juga harus memberikan motivasi. Itu juga merupakan salah satu bagian yang harus diambil dari pelatih kepala ya kan. Tapi bagaimana memang unsur teknis ini lebih merupakan sesuatu yang kuat dari Erik ten Hag menurut gue ya, untuk melihat permainan, mungkin juga membangun sistem dan lain-lain yang ini debatable gue tahu, karena di musim kedua Erik ten Hag ini tidak
tidak tidak bisa mengembangkan sistem permainan dan bahkan cenderung tidak jelas ya. Dan ini berbeda sebenarnya kalau melihat di musim pertama dari Erik ten Hag yang sering sekali memang banyak yang menutup mata ya kan, karena memang musim pertama dianggap oke lah, musim pertama sudah selesai, sekarang musim kedua dan kita musim berdua ini tidak ada yang tidak berjalan gitu, maka dianggapnya dia tidak memiliki sistem permainan dan lain-lain. Walaupun gue tidak melihat dari musim kedua saja ketika gue ingin memberikan semacam kayak pendapat apakah Erik ten Hag ini memiliki kemampuan teknis atau tidak ya, gue melihat justru dari lebih ke belakang bagaimana sepak bola yang dibangun di Ajax Amsterdam, mendominasi era divisi, lalu juga memberikan sesuatu warna berbeda di Eropa dengan sepak bola yang menarik, hasil-hasil fantastis, mengalahkan tim-tim besar Eropa. Ini kan bukan hal yang kebetulan ya, tapi justru hal-hal yang memang menurut gue itu memang dibangun dan itu terlihat jelas. Walaupun mungkin sekali lagi ada banyak komentar mengatakan ya bla bla bla, tapi menurut gua enggak. Ini sepak bola level elit, level tinggi di mana harus dibangun gitu. Namun dia terkendala di musim keduanya unsur teknis ini. Dan melatih klub sebesar Manchester United menurut gua juga butuh support dari banyak pihak ya. Oke, dari sisi teknis jelas, dari sisi fisik dan juga dari sisi psikologis, dari sisi mental. Tadinya gua berpikir hal ini mungkin akan dijembatani oleh seorang Steve McClaren. Tapi ada juga yang mengatakan ya, lupa gue salah satu artikel, kalau memang salah satu tugas dari Steve McClaren adalah bagaimana menjalin komunikasi antara tim teknis Manchester United dengan manajemen yang pada saat itu tentu saja masih dengan Richard Arnold, ya kan, John Murtough dan lain-lain. Dan ini kan yang berubah dengan datangnya Ineos. Di sisi lain gue juga berharap ada perbaikan karakter dari pemain Manchester United. Di sisi lain David Beckham di wawancara tersebut juga berkata bahwa pemain Manchester United ini sebenarnya tidak perlu harus terus dipompa motivasinya. Mereka bermain di klub sebesar Manchester United dan mereka harusnya membawa attitude kemenangan ini di semua pertandingan yang mereka lalui di berbagai kompetisi. Dan kalau gua melihat hal ini kan seperti kayak ada anomali yang berbeda di mana Manchester United banyak pertandingan di tahun 2024 ini mereka sudah unggul dulu, lalu lepas keunggulannya, jadi kalah atau bahkan jadi seri. Dan menurut gue hal-hal tersebut ya ini sering terpengaruh atau memegang peranan terbesarnya ada pada konsentrasi, fokus dan juga karakter. Bagaimana mereka sudah unggul 3-0 menghadapi Coventry, Erik ten Hag mengganti pemain yang senior dengan senior ya kan, kurang lebih. Tapi apa yang terjadi? Karakternya luntur. Dan menurut gue ada posisi-posisi, situasi-situasi di mana sebenarnya tidak ada pelatih pun tetap harus menang. Contoh ketika menghadapi Chelsea, di mana sudah menuju menit terakhir, mereka sedang posisi unggul, motivasi juga sedang situasi atmosfer, bukan motivasi, situasi atmosfer dan juga mungkin motivasi sedang tinggi, tapi karakter, tapi konsentrasi, fokus lepas, sehingga bukan hanya seri yang gagal didapat, tapi kemenangan pun juga lepas. Akhirnya mereka kalah ya kan. Dan ini menurut gue kadang hal-hal seperti itu ya. Lalu kesalahan konyol dari seorang Casemiro, hal-hal seperti itu menurut gue sudah unggul, susah untuk menjebol gawang Burnley, dicoba segala variasi, akhirnya berhasil. Mereka harusnya ini dengan mental yang kuat, karakter yang bagus, mereka bisa mempertahankan pertandingan tinggal beberapa saat lagi. Tapi apa yang terjadi? Lepas konsentrasi. Ini menurut gue selain konsentrasi, fokus juga ada pada karakter. Bukan hanya karakter secara individu, tapi juga karakter secara tim ya, secara kumulatif. Gue melihat tentu saja ada peran ya, ada tanggung jawab juga yang harus diambil oleh harus diambil oleh pelatih Manchester United, dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Tapi di sisi lain gue juga melihat mungkin ini salah satu hal yang harus diperkuat, hal yang harus diperbaiki dari Erik ten Hag. Ya disupport ya mungkin menurut gue, karena tentu saja masing-masing pelatih, masing-masing manajer paling tidak selama ini di Manchester United memiliki plus dan juga minusnya masing-masing. Hanya saja sering sekali ketika periode ini sedang turun atau performa sedang turun, maka sudah solusinya adalah disudahi. Tidak dianalisa apa yang perlu diperbaiki, tapi tidak langsung disudahi. Seperti zamannya Ole Gunnar Solskjaer menurut gue. Harusnya menurut gue pada saat itu dilihat lagi apa sebenarnya yang kurang. Karena
Di 2 musim sebelumnya luar biasa loh, dari peringkat ketiga naik ke peringkat kedua, lalu jeblok. Kenapa bisa jeblok? Ini harusnya menurut gue sekali lagi ya, dilihat ada faktor apa, di situ diperbaiki. Tapi nampaknya manajemen Manchester United pada saat itu masih terlalu suka dengan langkah-langkah instan, sama seperti zamannya Jose Mourinho dan juga zamannya Louis van Gaal. Jose Mourinho di salah satu wawancara mengatakan kan, sebenarnya dia sudah punya konsep nih, dia ingin membersihkan furniture lama ya kan, dari sebuah ruangan sebelum memasukkan furniture baru. Tapi ketika furniture lama ini dikeluarkan, dia menghadapi kegagalan yang sayangnya pada saat itu justru tidak disupport oleh manajemen Manchester United. Dan menurut gue ini hal yang harusnya, dan gue harapkan ya, langkah berbeda yang diambil oleh Ineos dengan melihat oke, ada faktor apa yang salah sehingga memang ada penurunan prestasi, lalu faktor tersebut berusaha untuk diperbaiki dan dilihat di musim selanjutnya atau di periode selanjutnya. Ketika memang sudah diambil solusi tapi tidak bisa diperbaiki, oke, ada langkah ekstrim yang diambil, tapi paling tidak kesempatan itu diberikan dulu. Kurang lebih demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Formula 1? Seperti biasa, komentar yang sopan selalu welcome. Berbeda nggak masalah, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.